tim yang kemungkinan besar akan kalah. Kalau gue suka sepak bola, lagi mau main sepak bola, gue pilih tim yang kemungkinan besar kita akan kalah. Karena orang yang bakal kalah, itu dia sudah jadi pemenang. Nah, contohnya gini, waktu di Asian Games, para Olimpik ya, Asian Games, gue ajak anak-anak tuh lihat lari 100 meter. Mereka tuh ngeliat orang nggak punya kaki lari, dia bilang gini. Saya Arto Biantoro, seorang brand aktivis yang telah mempelajari dan mengamati dunia brand sejak 20 tahun yang lalu. Brand bukan cuma soal profit, tapi soal memberi lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, membangun ekonomi daerah, dan membuat kita jatuh cinta pada Indonesia. Inilah Brand Adventure. Hai calon pemimpin masa depan, selamat datang di podcast SAI Indonesia. Dalam episode kali ini, saya bersama seorang teman lama saya, seorang yang suka berpetualang, suka naik motor, Mas Arto Biantoro. Yeay! Apa kabar? Kita manggilnya biasanya Bro Encam. Bro Encam. Ya. Makasih Mas Arto. Aduh, seneng banget diundang. Kesibukan Mas Arto bisa datang ke podcast SAI Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, Ya. karena Mas Arto terkenal dengan sebutan brand aktivis. Ya. Nah, Mas Arto juga membentuk brand adventure. Apa sih tujuannya brand adventure itu? Ya, ya pertama seneng banget bisa diundang. Kalau nggak ada podcast kayak gini kita nggak ketemu nih, nggak ngobrol nih. Jadi ini sebenarnya alasan buat ketemu aja sih. Iya. Brand Adventure itu adalah sebuah inisiatif. Awalnya bagian dari grup kami ya, namanya Gambaran Brand. Kami fokus kepada pengembangan brand-brand lokal. Biasanya ada 4 pilar yang kita lakukan dalam proses pengembangan brand. Satu, kaitannya sama pelatihan pengembangan. Karena brand-brand lokal tuh nggak hanya perlu belajar atau melatih dirinya, tapi juga harus dikembangkan kan. Yang kedua, kaitannya sama akses ke pasar. Ketiga, akses ke pendanaan. Dan terakhir adalah akses kepada media atau membangun brand awareness. Nah, kita tuh sebenarnya punya banyak banget brand-brand lokal. Hampir 100.000 pendaftaran merek sebelum pandemi ya. Itu didaftarkan di Kementerian Haki dan Dirjen Haki. Dan sayangnya karena kita bukan bangsa literasi, jadi kita itu tidak pernah tahu kisah-kisah inspiratif yang ada di daerah-daerah, yang seringkali kalau kita pergi ke toko buku Gramedia misalnya, kita baca the Starbucks Way, the Toyota Way, ya nggak ada yang salah dengan cerita-cerita itu. Tapi kita juga punya versi-versi lokal kita yang sebenarnya kalau bicara relevansi lebih dekat. Kalau brand-brand yang tadi disebut tadi, selain mereka dibangun di era tahun 60-an, negaranya juga jauh banget dari sini. Jadi relevansi antara antropologis dan demografik dan psikologisnya pada zaman itu sangat berbeda sekali. Nah, Brand Adventure tuh kepingin banget mengcapture cerita-cerita itu yang ada di berbagai daerah. Jadi setelah sempat punya acara bersama dengan Bang Andi F. Noya di Metro TV, dan program itu namanya Big Circle, dan yang selesai gue atau aku ya? Terus Tadi apa? gue aku boleh lah ya. Kasihan yang ngedit. Nggak apa-apa. Jadi setelah selesai program itu, Big Circle itu, gue ngomong sama Bang Andi, Bang, aku mau bikin program televisi sendiri. Apa konsepnya? Konsepnya adalah mengangkat narasi tentang brand-brand lokal yang keren-keren banget. Naik sepeda motor. Wah, that's good idea. Kenapa nggak dijalanin? Ya udah, kita propose ke Metro TV waktu itu. Kita dapat partner sponsor yang mau dukung. Terus kita mulai dengan perjalanan itu. So, kita jalan ke berbagai daerah, naik sepeda motor, mengangkat narasi-narasi itu. Dan disitulah sebenarnya titik perjumpaan dan titik pengembangan ekosistem brand lokal itu terbangun. Akhirnya program ini jadi luas, besar. Kita dari Metro kita pindah ke televisi yang lain juga, kerjasama dengan salah satu bank terbesar, dan yaitu bagian dari proses tadi. Dan
Kenapa brand adventure penting? Karena brand adventure itu ingin menjadi sebuah library, database, model bagi anak-anak muda kita atau siapapun yang ingin kemudian membangun sebuah brand agar referensi dan relevansi terhadap apa yang mereka lakukan itu bisa mereka lihat dari kelokalan kita yang ada di Indonesia. So, itu yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir dengan brand adventure. Dan sekarang brand adventure berkembang menjadi komunitas yang lebih luas, lebih besar. Kami juga punya YouTube channel sekarang, punya program-program di dalam brand adventure yang kemudian mendorong pemahaman dan edukasi sosialisasi tentang pentingnya brand dan bagaimana kerennya brand lokal kita. Gitu sih. Nah, Mas Alto segini ada pengalaman nggak yang benar-benar membuat apa ya istilahnya tidak terlupakan lah selama menjadi aktivis brand ini? Oh, banyak banget ya. Salah satu yang mungkin sangat mengharukan adalah ketika gue coba jalan sendirian naik sepeda motor dan merasa kayak, oh kenapa hanya aku seorang gitu kan yang peduli sama brand-brand lokal ini. Kelihatannya begitu. Setelah program televisi itu tayang, satu-satu teman-teman dari berbagai daerah kontak. Mas bro, gue juga melakukan apa yang lo lakukan di kota gue, dia bilang gitu. Aku melakukan apa yang aku lakukan, saya melakukan apa yang saya lakukan di kota mereka masing-masing, Sam. Dan akhirnya mereka inilah juga teman-teman brand aktivis yang sama, yang melakukan hal yang sama, cuman di kota mereka gitu kan. Gue di Jakarta, mereka di di Cilacap, mereka ada yang di Jogja, ada yang di Bali. Akhirnya kita kumpulin semua tuh tahun 2019, akhirnya kita bersatu. Lalu kami mendirikan perkumpulan, jadi badan hukumnya legalnya adalah perkumpulan, dan sekarang kami menyebut diri kami Indonesia Brand Activist Network. Jumlahnya ada 120 orang di 60 kota di seluruh Indonesia. Gitu. Dan kita bergerak bersama-sama mendorong pengembangan brand-brand lokal, dan masing-masing aktivis ini harus punya kegelisahan, kita sebutnya kegelisahan. Lu gelisahnya apa di kota itu? Di Tasikmalaya misalnya kita punya Akbar Mujahid yang gelisah kenapa payung-payung Tasik kita sudah semakin berkurang gitu kan. Yang bisa melukis payung Tasik tinggal 5 orang, yang paling muda namanya Mak Iyah, umurnya 75 tahun gitu. Paling muda 75 tahun. Dan kalau Mak Iyah udah nggak ada, habis tuh generasi itu. Jadi Akbar Mujahid ini sebagai seorang aktivis brand, dia mendorong brand Tasik, brand payung ini untuk terus hidup. Nah, bukan hanya Akbar, di Solo ada Mas Budi misalnya membangun kampung Tamtomo, kampung prajurit. Di Bogor ada Teh Aling, dia membuat gerakan pemberdayaan perempuan dan pasar lokal gitu-gitu loh. Jadi hampir di setiap daerah para aktivis-aktivis kami ini punya kegelisahannya, bergerak, berjuang membangun brand-brand lokal mereka dengan cara mereka sendiri. So kita sekarang ngumpul aja, ada banyak aktivis, dan salah satu kekuatan kita memang mengetahui apa yang menjadi masalah-masalah di local region kita gitu, dan itu yang menjadi penting bagaimana hari ini aktivis bisa, brand aktivis ya, bisa bersinergi dengan Pentahelix lokal untuk kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan brand di daerah. Oke. Nah, kalau melihat dari brand lokal atau produk Indonesia kan memang sangat sulit ya. Istilahnya bersaing dengan merek-merek yang sudah ternama. Nah, itu apa sih yang menyebabkan mereka tuh sulit mendapatkan brand yang kuat? Sebenarnya gini, istilah sulit bersaing itu menjadi sangat relatif. Contohnya misalnya begini, barusan posting di Instagram, nanti coba lihat di Instagram @artobiantoro. Jadi ada satu daerah nih, di daerah Jakarta Selatan. Kalau kita lihat di video itu tempat bener-bener kayak nggak jelas apa, kita masuk, turun ke bawah, tiba-tiba ada sebuah gudang gitu ya. Begitu kita masuk, itu benar-benar sebuah, mereka menyebutnya listening bar. Sebuah tempat yang sangat keren banget, didesain dengan begitu apiknya, dan itu adalah sebuah underground community yang sebenarnya ya antara restoran dengan music bar. Jadi kita datang, kita bisa dengerin musik ya, sambil makan, dan itu limited seat, dan mungkin cuma 25 orang kali ya. Dijam-jamin 2 jam, selesai 2 jam harus selesai. Itu yang datang mulai dari artis, orang-orang terkenal, itu yang datang ke sana. Tapi nggak ada yang tahu, hanya mereka.
Dan bagi si pemilik, mereka menyebutnya Yoris Bastian Yoris ya, cerita. Bastian, ya. Itu bisa diundang juga tuh Yoris. Dia cerita, orang-orang seperti ini, mereka tipe penganut happynomics. Bisnis yang basisnya bukan omset, tapi basisnya adalah kebahagiaan. Ya, saya bahagia segini. Nah, jadi ketika kita tadi Sam bicara soal mengapa sulit bersaing, sebenarnya ada dua faktor. Pertama, memang dia nggak mau bersaing. Dia mau dengan skala segini, happy, dan memang saya nggak mau. Jadi, persaingan disebut bersaing karena pasar, dan pasar itu bicara market share. Mereka nggak pernah bicara market share. Kalau bicara data, ya sales penjualan mereka, ya sekali datang harus spend 150.000, nggak boleh nggak. Di tempat itu. 20 dikali 25. Harus appointment. Artinya kalau bicara konsep bisnis, mereka smart banget karena nggak ada waste. Mereka udah bisa tahu yang datang hari ini 20 orang kan. Berarti siapin makan. Dan makanan nggak boleh pesan. Pokoknya apa yang kita bikin hari itu ada dua pilihan, pilih A atau B. Jadi kita udah tahu hari ini akan datang 15 orang, booking, siapin 3 makanan, ini, itu pasti akan kita tanya, lu mau makan apa, dia datang, waste-nya pretty much hampir zero. Nah, orang-orang seperti itu nggak perlu bersaing dengan ngambil pasar di mall, di supermarket, bahkan ditawari untuk buka cabang di tempat lain aja dengan nama yang sama, mereka belum tentu mau. Mereka mau share the ideas, mereka mau bilang, oke, silakan pakai ide itu, tapi tempat kami adalah tempat kami, dan disitulah titik kebahagiaan kami, which is sukses faktornya dari sisi bisnis. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua, tidak bisa bersaing karena banyak brand-brand lokal kita yang dibangun bukan dengan objektivitas untuk masuk ke pasar luar negeri. Jadi gue tuh kebetulan sekarang ada di Dewan Pengarah Nasional Good Design Indonesia, Kementerian Perdagangan. Itu memang produk-produk yang didesain untuk masuk ke pasar luar negeri. Tapi kalau kita bicara brand-brand lokal, tidak semua brand lokal pada saat mereka didirikan, itu memang aim for the bigger market. Di Kebumen kita punya namanya kecap kencana. Sukses luar biasa. Kalau tanya daerah Banyumas, tahu nggak kecap kencana? Semua orang tahu. Kenapa nggak masuk ke Jakarta? Ya, kita nggak mau masuk ke Jakarta. Gitu. Mereka jadi udah puas dengan ya, dan lokalnya. Ya. Sudah puas ini juga jadi hal yang menarik ketika kita masuk ke istilah naik kelas ya, gitu kan. Belum tentu naik kelas itu selalu menguntungkan. Belum tentu mengambil pasar. Nah, ini jadi dua sudut pandang nih kalau mau dilihat ya. Belum tentu menguasai pasar sebesar-besarnya itu adalah a good decision gitu. Kita suka ngetawain kalau di Jakarta tuh ada apa namanya, Ragusa ya. Es krim Ragusa. Terus kita ketawa-ketawa, Ragusa udah berapa puluh tahun cuma 2 outletnya gitu. Nggak maju-maju. Terus hal yang sama kita balik. Coba deh berdiri 60 tahun dengan 2 outlet. Kalau bisa tahan, hebat gitu. Kira-kira kan sama aja ngomongnya. Menjaga konsistensi jalan 6 tahun. Jadi sekali lagi ini memang salah satu PR kami di aktivis adalah mencoba untuk meletakkan hal-hal itu sesuai dengan porsi-porsinya masing-masing. Kalau enggak, teman-teman brand lokal kita tuh akan merasa selalu di bawah. Oh, mereka lebih hebat, mereka lebih besar, mereka menguasai pasar. Padahal ada orang-orang yang kita nggak menguasai pasar. Kita mau build this quality relationship dengan si market kita. Kita cuma punya produksi 1000 produk, and that's the titik. Nah, itu yang mungkin hari ini sebagian besar sudut pandang pemikiran korporasi juga mulai bukan tergerus ya, terkoreksi dengan pemikiran model-model seperti tadi yang lebih artisan, lebih komunal, lebih berpihak dan lain-lain. Dan itu salah satu karakter dari brand-brand lokal kita. Meskipun ya kita bisa bilang juga brand-brand besar di Indonesia yang dulunya sekarang besar, dulunya bisa jadi brand-brand kecil juga dari daerah. Nah, keinginan untuk besar atau menguasai pasar itu adalah isu internal dari perusahaan itu. Tapi ketika sebuah perusahaan tidak ingin besar karena keputusan dari founder, maka itu pun nggak salah. Gitu. Nah, Mas Arto sendiri bagaimana nih mempromosikan brand-brand tadi, brand-brand lokal yang sudah kuat di lokal region, terus Mas Arto juga ingin
mempromosikan atau membuat awareness-nya lebih besar lagi secara skala nasional? Sekarang sih mungkin ya setelah 2010 kali ya Sam ya, dengan kehadiran digital seperti ini contoh bagian kita mempromosikan. Jadi tugas mempromosikan sekarang bukan hanya menjadi tugas kami atau para aktivis, pemerintah apalagi udah mulai turun tangan, aktif, berjejaring, akademisi. Sekarang hampir semua pentahelix mempromosikan lewat berbagai macam medium dan media ya. Dan itu terjadi di 2010. Sebelum 2010 ya sulit ya. Tapi dengan adanya digital kita bisa bikin podcast seperti ini, kita bisa menjelaskan dan mendorong, kita bisa lihat kebangkitan brand-brand lokal. 5-6 tahun terakhir kita bisa melihat brand-brand lokal yang tumbuh dengan konsep-konsep yang luar biasa yang dulunya mungkin hanya dikuasai oleh segelintir korporasi gitu. Dan itu bagus buat market karena market jadi bisa punya opsi, punya pilihan. Dan itu akan membuat kualitas brand kita akan semakin baik. Nah, kalau misalnya Mas Arto lihat di sini generasi milenial atau mungkin generasi alpha sekarang ya, apakah mereka sudah mulai aware atau sudah mulai mencintai produk lokal atau dalam negeri? Kalau melihat arah direction, trend atau kemudian behaviornya sekarang sudah menuju ke sana. Kita bisa melihat dengan bertumbuhnya katakanlah brand-brand kosmetik lokal yang dulunya mungkin hanya beberapa brand, sekarang sudah mungkin begitu banyak brand karena berbagai macam kemudahan ya, akses maklun mungkin, kemudian pemahaman tentang brand, teknologi printing yang berpihak sehingga bisa nyetak cuma 1.000-2.000 pieces gitu-gitu. Trennya akan ke arah sana, dan kalau kita ngelihat banyak brand-brand lokal yang tumbuh berkembang di invest, artinya memang di invest itu karena ada potensi. Itu kita nggak ngelihat di era 70-80-an, hanya yang punya uang, yang punya duit untuk masuk ke iklan, media, surat kabar, majalah, hanya yang berhasil, yang brand-brand lokal nggak. Jadi sekarang kita melihat adanya sebuah shifting, meskipun tetap aja sih ada juga anak-anak muda Gen Z, Gen M, Gen A yang tergila-gila sama brand-brand dari luar ya. Apalagi Korea gitu ya, langsung wah ya, dan heboh ya. Dan ternyata hari ini loyalitas tunggal itu nggak ada Sam. Contohnya misalnya gini, kayak anak gue misalnya, dia tergila-gila dengan Korea misalnya gitu ya. Tapi bukan berarti dia nggak suka musik Indonesia. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kalau kamu pakai produk A berarti kamu nggak cinta produk B gitu. Dia bilang enggak kok, saya menggunakannya untuk fungsi yang berbeda-beda gitu. Dan itu yang kita harus pahami hari ini, brand-brand lama nggak bisa lagi melihat brand kita itu adalah satu-satunya jawaban gitu. Tapi kita menjadi bagian dari proses perjalanan seseorang. Jadi kalau kayak bank, kita bisa pakai bank 1001 umatnya bank BCA, kemudian bank personalnya nanti pakai bank ini, masing-masing punya fungsinya masing-masing. Even kalau kita bicara format, yang paling jago itu kan format kan food ya, food industry format ya, minimarket, supermarket, hypermarket, convenience store itu menjual barang yang sama, tapi dengan behavior yang berbeda-beda gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin hari ini bisa kita dorong ya. Okay. Nah, saya suka nih ada quote di Instagramnya Mas Arto yang mengatakan, kenapa ya orang sukses tidak pernah mau mengakui sukses. Itu siapa tuh tim risetnya yang cari tahu? Dari ya tim riset. Tim riset. Risetnya. Padahal banyak quote loh. Kenapa dipilih yang quote itu ya? Iya. Karena pas ada ya katanya. Karena nih kita semua kan mau menjadi sukses ya. Nah, kenapa dibilangin kita nih sukses tapi kok enggak, saya belum sukses, itu kenapa itu Mas? Pertama ya, sukses itu tipuan. Jadi jangan pernah percaya dengan sukses. Atau misalnya kaya lah ya. Kaya tuh mungkin hari ini duduk sama Sam jadi gue merasa nggak lebih kaya dari Sam. Tapi sama dua anak magang yang hari ini kita bawa jalan di satu mobil dengan Pak Supir, gue paling kaya di situ. Jadi kaya dan miskin itu tinggal masalah switching aja. Kalau mau kaya tinggal nongkrong aja sama anak-anak mahasiswa gitu, kira-kira gitu ya bahasa kasarnya. Gitu ya. Bergaul sama mereka kita udah ngerasa kaya. Tapi begitu pindah sama teman-teman kita yang konglomerat, jadi cut banget. So kaya dan miskin tuh tinggal switching buttonnya aja gitu. Kebanyakan nongkrong sama orang-orang kaya, kita bakal merasa miskin. Bener gak sih? Iya. Nah, nongkrong sama orang-orang miskin, kita akan merasa kaya. So kaya dan miskin bagi gue ya,
Jadi nggak penting karena tergantung gue mau nongkrong apa. Terus kalau gue bilang, I wanna feel rich today, nongkrongnya tuh sama anak-anak magang, duduk bareng. Kalian mau makan apa? Ayo kita bayarin gitu ya. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya kan. Terus mereka terinspirasi sama kita. Gila nih keren banget nih Mas Harto nih, naktir kita, punya mobil gitu ya. Begitu kita nongkrong sama yang teman-teman konglomerat, terus dia bilang, anjir mobilnya kayak gini, kita cuma segini gitu. So it's a behavior ya. Jadi kesuksesan itu nggak bisa dilihat dari materi aja ya, kita bisa ngelihat. Bukan ngelihat kesuksesan itu nggak ada. Kesuksesan itu is a matter of switching the brain. Makanya orang-orang yang super kaya, dia nggak pernah mengaku sukses karena mungkin bukan itu yang dia lihat. Kita yang selalu bilang, oh lo sukses ya. Padahal orang yang sukses nggak akan pernah bilang dia sukses karena dia mungkin tidak melihat konsep sukses itu sama gitu. Oh hebat lo ya, lo sukses ya. Oh hebat ya, Arto sukses ya gitu kan. Oh, sekarang punya acara televisi, sekarang bikin gini. Tapi gue nggak rasa sukses, soalnya bokap gue lebih sukses menurut gue kan. Dia dulu entertainer sejati tuh, terkenal. Gue nggak terkenal sebokap. Sam bilangnya sukses gitu. Tapi gue nggak mikir sukses. Nah, jadi tergantung dari sudut pandang itu dan ya sukses is a man-made terminologi. Ya. Filsafat Cina bilang hidup hanya 3 mangkok nasi sih. Life is as simple as 3 mangkok nasi. Lebih dari itu ya something yang kita mau achieve ya. Maka teman-teman yang kemudian mengejar omset tertentu, menguasai pasar tertentu, itu pasti akan capek sekali. Nah, hatinya, nasibnya. Karena hari ini 20% pasar, besok turun 17, aduh kejar lagi 20. Nanti 25, ada lagi turun lagi 15 gitu. Mindsetnya akan bagaimana menguasai pasar. Padahal kemudian memahami itu juga menjadi penting sehingga titik kebahagiaan bisa kita atur dan kemudian cara melihat sukses menjadi berbeda sih. Oke. Ini dalam ya? Cukup dalam. Cukup dalam. Jadi sambil makan dong ini. Sambil makan boleh. Ini brand lokal nih. Ya. Yang pasti ini harus brand lokal ya. Bukan ya? Nah, ya. Belum ada. Berarti bisa kita sponsorin. Nanti kita undang brand-brand lokal untuk mensupport ya. Mantap. Oke. Nah, impian Mas Arto. Ya, impian Mas Arto. Saat ini apa nih? Jadi mau seperti apa ya istilahnya? Wah, saya mau bermimpi pokoknya nanti ada brand-brand lokal yang bisa sukses atau yang bisa seperti tadi Toyota Way atau Starbucks Way. Itu ada nggak impian seperti itu? Jadi kami ini di Gambaran Brand kan menyebut diri kami itu impact enabler ya. Jadi berawal dari keinginan untuk membantu brand-brand lokal tumbuh berkembang dan bisa menjadi brand yang mereka banggakan. Bukan selalu menjadi market leader ya, tapi mungkin mereka banggakan. Hari ini kita berevolusi menjadi sebuah impact enabler. Artinya tugas kami membuat brand-brand lokal itu berdampak. Berdampak itu relevansinya sama SDG. Jadi kalau kita punya brand yang kemudian membantu menyerap isu lapangan pekerjaan, brand yang mendorong slow fashion, brand yang mendorong plant-based food. Nah itu brand yang dibangun untuk menjawab tantangan hari ini. Kalau kita bikin brand, nggak ada yang salah dengan bikin restoran Padang gitu. Tapi sudah ada puluhan ribu restoran Padang. Kalau kita bikin another restoran Padang, ada 2 hal yang akan terjadi. Yang pertama dia akan bersaing cukup ketat dengan restoran Padang yang ada. Yang kedua, belum tentu itu dibutuhkan oleh pasar. Maka salah satu cara yang lebih sustain adalah bagaimana menemukan apa yang terjadi di pasar, apa yang menjadi problem di lingkungan kita. Lalu kita membuat brand yang menjawab problem itu. Maka kebutuhan itu akan terjadi. Katakanlah misalnya anggapnya ini snack ya. Semua snack dikejar untuk anak-anak unsur 5 sampai 15 tahun. Kenapa kita nggak kepikiran untuk mengambil snack untuk orang di atas 70 tahun yang giginya udah nggak ada? Mereka mau snacking tapi nggak bisa manis, nggak bisa yang keras-keras. Bagaimana kalau kita membuat produk specifically to answer those problem? Tapi kan marketnya milenial. Iya, market apa tuh namanya? Kolonial. Berapa persen sih dari pasar? 1%. Hitung 1% dari 270 juta itu berapa besar misalnya? Buat kita, it's big man gitu. Nanti dari snack itu kita masuk lagi tuh untuk baju, peralatan tidur, peralatan kesehatan, bisa saja begitu. Jadi masuknya ke pendekatan-pendekatan brand extension atau pendekatan-pendekatan
turunan dari brand yang utama, dan itu yang juga terjadi kan. Banyak sekali brand-brand yang mulai dengan satu isu dan nanti dia turun ke kategori berikut. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir sih. Nanti soalnya ada kelanjutannya nih, satu-satu Oke. siapin Pertanyaan terakhir ya, aku bacain deh. Baca sendiri, jawab sendiri. Apa impian Mas Harto? Oh, apa impian? Jadi impian kami dalam konteks impact enabler adalah terus ingin berdampak dan berimpact ya. Jadi nggak ada personal dream lagi, tapi lebih selalu bilang sama anak-anak di kantor, tugas kita adalah merealisasikan impian. Jadi we are the dream maker gitu. Maka memahami apa yang ekosistem mau, jadi kita nggak punya istilah klien lagi karena mungkin ada 1-2 gitu ya, tapi kami banyak membuat inisiatif-inisiatif, dan inisiatif itu yang kemudian kami kerjasamakan dengan banyak perusahaan-perusahaan, sehingga bentuknya menjadi partnership, posisinya menjadi equal ya, dibandingkan misalnya, oh dia klien kita suppliernya. Itu kan kalau di dunia distribusi suka ada istilah vendor lah, supplier lah gitu. Prinsipal gitu. Kalau kita melihat bagaimana kita mendorong ini bersama-sama, dan kita menjadi strategic partner untuk menyelesaikan permasalahan itu. Dan terakhir apa ya? Ya, Mas Harto baca dan menjawab sendiri. Siapakah orangnya? Oh, siapakah orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan Mas Harto? Wow, banyak kali ya. Banyak banget sih, Sam. Banyak ya tentu orang tua gitu ya. Tapi yang paling berpengaruh justru mungkin ya orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan kesempatan, atau orang-orang yang selama ini merasa contohnya gini, ini masih bisa ngomong ya? Boleh dong. Jadi dari kecil gue tuh paling suka jadi underdog. Jadi kan ada istilah nih, kalau lu mau sukses, lu harus berkenalan sama, lu bergaul sama orang-orang pintar, sama orang-orang sukses. Kalau gue terbalik, kalau lu mau sukses, lu bergaul sama orang-orang yang gak sukses. Exactly itu. Sukses. Kalau lu mau berhasil, jadilah underdog. Nah, jadi kalau kita lagi mau ikutan bertanding ya, basket atau sepak bola, kan gue suka basket. Gue akan cari tim yang kemungkinan besar akan kalah. Kalau gue suka sepak bola, lagi mau main sepak bola, gue pilih tim yang kemungkinan besar kita akan kalah. Karena orang yang bakal kalah, itu dia sudah jadi pemenang. Nah, contohnya gini, waktu di Asian Games, para Olimpik ya, Asian Games, gue ajak anak-anak tuh lihat lari 100 meter. Mereka tuh ngelihat orang nggak punya kaki lari, dia bilang gini, wah keren banget ya Pak ya, gitu. Dia nggak akan nanya larinya berapa detik, yang dia tanya tuh keren banget. Jadi kalau posisi kita dalam posisi yang underdog, yang udah pasti kalah aja tuh adalah sebuah kemenangan. Misalnya Sam jago bulu tangkis ya, Harto nggak jago bulu tangkis, kita main, kalah 21-15. Gila, hebat lo ya, cuma kalah sama Sam 21-15 gitu. Indonesia mampu menahan, luar biasa, Indonesia mampu menahan Rusia 0-0. Padahal itu nggak menang. Gila, kita cuma kalah 0-3 dari Belanda gitu ya. Padahal itu kalah. Tapi karena posisinya underdog, maka dia akan menang. Nah, orang-orang yang ada di posisi underdog, nomor 1 dia akan selalu menang. Kalau dia udah posisi menang, misalnya, lo kan harusnya menang, gitu kan? Kok kalah? Kemarin ya, Arab sama Argentina ya, underdog ya. Wah, hebat banget ya gitu. Nah, jadi para underdog itu nggak usah menang pun akan menang. Gimana kalau dia menang? Ya kan? Gimana kalau dia menang? Itu lebih terasa lagi kemenangannya dibandingkan sama yang sudah pasti menang. Kan lo PhD, masa problem kayak gitu nggak bisa di-solve? Tapi kalau kita bukan PhD, kita solve the problem, dia bilang, gila keren banget ya. Ini anak kampung yang ngerjain gitu, bukan PhD gitu. So posisi underdog itu menjadi penting. Nah, kalau bicara siapa orang yang kemudian berpengaruh, adalah banyak sekali orang-orang yang kemudian, kita kan juga sama-sama sekolah di luar negeri ya, adalah orang-orang yang kemudian mampu membuat banyak perubahan dan belajar banyak dari orang-orang seperti itu, dan mereka bisa membuat impact, dan mereka sangat mempengaruhi cara berpikir gue khususnya ya, sehingga gue bisa melihat, wah ini orang-orang keren-keren banget, dan itu banyak banget, dan kadang-kadang mungkin skala satpam gitu.
skala-skala pemulung. Gue paling suka duduk sama, kalau lihat Instagram gue kadang-kadang gue suka duduk sama pemulung, ngobrol aja. Dari pemulung gitu kita udah tahu harga besi berapa, terus pemainnya siapa. Terus kita ngomong gini, pemulung, kok mau jadi pemulung sih? Kenapa kak jadi orang minta-minta? Kenapa nggak minimal tuh bunderan tuh puteran jaga di situ kan lumayan dapat uang, atau parkiran di Alfamart kan Ya, lumayan daripada jadi pemulung gitu. Pak, itu semua udah ada lapak-lapaknya pak. Saya ngambil lapak itu saya harus bayar pak, jutaan juga pak. Gitu. Oh gitu. Jadi ngerti tuh belajar dari mereka, ternyata nggak segampang itu. Adalah orang-orang yang seperti ini yang sebenarnya sangat memberikan banyak inspirasi. Memberikan inspirasi juga kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Lebih wise lagi ya. Demikian bincang-bincang kita dengan Harto Biantoro. Terima kasih sudah hadir saya. Sebaliknya. Ya, Mas Harto, terima kasih. Terima kasih banyak. Sungguh inspiratif sekali. Saya sedikit ada kenang-kenangan buat Mas Harto. Oke, siap. Terima kasih banyak. Thank you, Sam. Thank you juga. Halo, makasih. Demikian podcast SAI Indonesia bersama Mas Harto Biantoro. Semoga bisa memberikan inspirasi, memberikan pandangan baru dan wawasan yang baru bagi pemimpin masa depan. Salam calon pemimpin. Salam kebajikan. Merdeka. Oh iya, merdeka. Merdeka. Oh iya, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka.